Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ngobrol ringan, ini terkait ada informasi yang gue dapatkan dari beberapa sumber ya, dari The Athletic, um, dan juga dari Independent terkait dengan Sir Jim Ratcliffe. Dari The Athletic ini disebutkan kalau bahwasannya pihak dari Sir Jim Ratcliffe ya ataupun Ineos, kenapa kok ya apa yang akan terjadi selanjutnya, eh disebutkan ini oleh, sebentar ya, nih gua ambil dulu dari David Ornstein. David Ornstein ditanya jawab yang ditulis di The Athletic mengatakan kalau apa sih sebenarnya rencana besar dari Sir Jim Ratcliffe terkait dengan usahanya untuk mengakuisisi 25% kepemilikan dari Manchester United. Dia mengatakan kalau saya mengasumsikan kalau dia ini tidak melihat ya kalau 25% kepemilikan dan juga memiliki sporting control ini sebagai tujuan akhir. Dan ini membuat saya berpikir akan ada roadmap, tapi saya tidak yakin kalau ini akan disebutkan secara formal tahap ini. Situasi kompleks dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan deal kali ini ya 25% ini mengisyaratkan kalau langkah-langkah yang lebih jauh lainnya ini akan memakan waktu ataupun usaha juga lebih panjang lagi. Mungkin ada kerangka ya tentang hal tersebut, tapi saya tidak berpikir untuk mendengarkan sesuatu yang formal terkait dengan hal tersebut ya. Karena ingat, Manchester United ini terdaftar juga di New York Stock Exchange. Jadi ya apapun yang terjadi harus diberitahukan di sana terlebih dahulu. Dan dengan hal itu berarti mungkin ya akan lebih jelas kalau Sir Jim Ratcliffe sendiri nih yang mengumumkan secara publik. Nah ini menurut gue terkait dengan apakah Sir Jim Ratcliffe akan selesai di kepemilikan 25% ini atau ada hal lain yang ingin dicapai. Kan banyak yang mengatakan kalau Sir Jim Ratcliffe ini ingin memiliki Manchester United secara mayoritas, kalau tidak justru bahkan absolut, dan memiliki 25% ini kan sebagai permulaan ya, permulaan langkah awal. Nah, tadi disebutkan oleh David Ornstein kalau ya dia pun juga sepakat, dia menilai Sir Jim Ratcliffe memiliki 20% dari Manchester United, memiliki peran di sporting control ya, kontrol bidang-bidang olahraga ini bukan tujuan akhirnya. Hanya saja hal-hal yang lebih jauh daripada itu nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Itu yang gue tangkap. Ya bisa saja ini terjadi. Segala kemungkinan menurut gue belajar dari tindakan Glazer ya selama setahun belakangan ini kan segalanya bisa terjadi menurut gue. Apakah mereka akan melepas? Apakah mereka akan melepasnya ke Sir Jim Ratcliffe? Atau justru ada pemilik lain yang akan datang? Ini juga sangat mungkin menurut gue terjadi. Jadi step by step kita lihat dulu ya. Bagaimana juga pembagian ini kan penting antara Sir Jim Ratcliffe juga Glazer. Oke, 25% sporting control. Tapi bagaimana nih penerapannya, implementasinya? Karena menurut gue bisa jadi ini tidak semudah seperti yang dituliskan di atas kertas atau yang digambarkan di diagram-diagram yang ada. Karena Glazer selama berapa tahun mereka di Manchester United, mereka ini kan mereka juga punya kepentingan sendiri dan mereka juga sangat keras terkait dengan hal tersebut. Mereka juga sulit dalam tanda kutip ya untuk ditundukkan oleh pihak-pihak lain. Dan mereka pun juga ingin selalu memberikan keputusan ya kan terkait dengan Manchester United di banyak hal, termasuk juga dengan transfer. Dan menurut gue ini bagaimana nih nanti, ini kan juga harus diperjelas dulu ya, 25% tapi justru memiliki sporting control, komersial dipegang oleh Glazer, dan menurut gue satu dan yang lain ini saling berpengaruh. Tidak mungkin akan ada pembagian yang jelas yang tidak akan masuk ke
ranah satu dan yang lain, ini pasti akan ada konflik mungkin, dan ini bagaimana cara penyelesaian menurut gue ini juga sangat penting. Dan terkait dengan peran yang akan disebutkan dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe sendiri ini mempertimbangkan mantan Sporting Director Liverpool untuk masuk ke Manchester United. Keluarga Glazer ditulis oleh Independent ya. Keluarga Glazer dan juga Sir Jim Ratcliffe ini masih mendiskusikan poin-poin hukum terkait dengan struktur kepemilikan Manchester United. Dan ya, terkait dengan struktur sepak bola, walaupun masih tentatif ya pembicaraannya, tapi pihak dari Sir Jim Ratcliffe dan juga staff-staffnya ingin memiliki gambaran yang jelas bagaimana klub ini akan bekerja sebelum mereka membuat keputusan yang jelas. Ini berarti situasi di bulan Januari terkait dengan transfer ini sepertinya hampir tidak mungkin akan sudah terjadi perubahan nih di Manchester United. Nah, yang menarik adalah mantan Sporting Director Liverpool Michael Edwards ini juga diminati oleh Ineos. Bahkan selain Paul Mitchell dan juga Dougie Freedman. Ini masih belum jelas akan seperti apa. Walaupun demikian, ya apakah Michael Edwards ingin kembali ke sepak bola ini juga masih belum pasti. Tentu saja hal ini juga masih akan dibicarakan dengan Jean-Claude Blanc di bawah Sir Jim Ratcliffe dan juga input dari Sir Dave Brailsford. Ya, dua nama Jean-Claude Blanc dan juga Sir Dave Brailsford yang akan dikabarkan sangat kencang juga akan masuk ke Manchester United. Ya, di sisi lain juga diinformasikan ya dari The Independent kalau pihak dari Ineos, Sir Jim Ratcliffe ini tidak akan membuat atau memegang keputusan-keputusan terkait dengan Manchester United yang sifatnya ini terlalu besar. Ini juga menarik menurut gue bagaimana ternyata ada pembatasan-pembatasan ya. Ini yang disebutkan di sana. Dan ini menurut gue seperti yang pernah gue sampaikan ya kan, kalau belum tentu secara utuh ya, secara artinya Sir Jim Ratcliffe ini akan dibiarkan oleh Glazer untuk membuat keputusan apapun yang dia inginkan terkait dengan sporting ya, olahraga. Ini tidak akan dibiarkan. Saya mengingat kepemilikan kan hanya 25% dan ini berarti Glazer masih memegang masih memegang hal yang situasi yang lebih banyak di sana, yang lebih ya dia lebih masih lebih memegang kendali, kurang lebih demikian. Ini yang gua tangkap di sana. Dan ya Michael Edwards juga disebutkan masih belum jelas ya, satu-satu menurut gua nanti setelah masuk di Manchester United Jean-Claude Blanc, gua nggak tahu ya, bisa jadi satu-satu, bisa jadi juga sudah dipersiapkan. Ini juga hal yang mungkin terjadi. Tapi yang dari nama-nama yang disebutkan tadi gua melihat memang satu, akan ada perubahan di struktur manajemen Manchester United. Bahkan bukan cuma orangnya saja yang berubah, tapi posisinya juga menurut gue. Bukan tidak mungkin Manchester United akan memiliki sporting director dan juga football director sekaligus. Mungkin juga ada sporting director dan 2 football. Itu bisa juga menurut gue hal demikian. Tergantung bagaimana formula yang ingin dibangun oleh Ineos, Sir Jim Ratcliffe di Manchester United. Dan ini juga harus tetap dengan sepengetahuan Glazer, dan bukan cuma sepengetahuan ya, tapi juga dengan persetujuan. Akan ada kesepakatan, dialog-dialog, diskusi-diskusi, bahkan mungkin perdebatan dan mungkin perbedaan pandangan juga yang terjadi dengan Sir Jim Ratcliffe dengan Glazer. Cuman ya power dari 25% dan
kepemilikan secara mayoritas ini kan memberikan gambaran juga bagaimana kekuatan ya di keputusan yang akan dibuat di perbedaan-perbedaan yang sangat mungkin akan ada antara Sir Jim Ratcliffe dan juga dengan Glazer ya. Menurut gua gimana ya, situasi ini masih jauh dari ideal sebenarnya karena penyakitnya tidak pergi dari Manchester United, yaitu adalah Glazer itu sendiri. Kita sudah ketahuin itu ya, tapi ya gue sih berusaha untuk tetap optimis, artinya akan ada perubahan yang terjadi di Manchester United walaupun perubahan itu tidak secara radikal, tidak secara besar-besaran. Gue berharap ya Sir Jim Ratcliffe ini benar masuk ke Manchester United ingin membuat perubahan berupa perbaikan di Manchester United, bukan hanya sekedar menjadi investor yang pasif, investor seperti investor minoritas lainnya yang cenderung cenderung pasif, cenderung nurut-nurut saja dengan Glazer. Mereka hanya melihat dari sisi finansial saja karena gue pernah bikin juga kan konten terkait dengan Manchester United itu. Intinya klub ini dari Sky waktu itu. Klub ini tuh tidak butuh pemilik yang kaya sebenarnya. Karena penghasilan dari Manchester United sendiri saja itu sudah besar. Yang sayangnya selama ini nih disedot oleh Glazer dan juga kepemilikan yang lain. Dan gue harapkan Sir Jim Ratcliffe motivasinya tidak untuk itu, tapi untuk memang memperbaiki. Karena ya ini sesuatu yang kurang di Manchester United. Dan kalau ini bisa diperbaiki, maka laju dari klub bukan hanya dari sisi prestasi di atas lapangan sepak bola, tapi juga finansial, branding, dan lain-lain juga akan semakin kencang. Itu dulu sih menurut gue. Dan bagaimana pihak dari Ineos, Sir Jim Ratcliffe untuk meyakinkan ya posisi-posisinya ini terkait dengan sepak bola kepada Glazer ini juga penting menurut gue, dan ini tidak mudah. 2 musim lalu bagaimana Ralf Rangnick sudah mencoba tapi gagal. Yes, kegagalannya karena adalah ya dia bukan siapa-siapa dalam tanda kutip. Tapi kalau Sir Jim Ratcliffe yang melakukan hal ini mungkin akan ada perubahan, mungkin ya, karena dia punya kekuatan walaupun cuma 25%. Louis van Gaal bahkan jauh sebelumnya juga sudah mencoba untuk melakukan perubahan tapi tidak mudah karena, dan bahkan gagal karena ya sekali lagi posisinya hanya manajer, walaupun mereka juga sudah memiliki pengetahuan yang sangat detail, sangat jelas tentang situasi di Manchester United dan apa-apa yang harus diperbaiki. Kali ini menurut gue semoga saja dengan keadaan yang berbeda, tapi sinergi juga dibutuhkan sih. Maksud gue begini, bagaimana Erik ten Hag melihat situasi di Manchester United, bagaimana Sir Jim Ratcliffe melihat situasi di Manchester United, Ineos melihat situasi di Manchester United, Sir Dave Braithwaite melihat situasi di Manchester United. Ini harus sejalan, harus seirama, harus memiliki sinergi yang bagus. Ini mengingatkan gue juga bagaimana Pep Guardiola mengatakan dalam tanda kutip pekerjaan dia di Manchester City ini mudah. Kenapa? Karena dari pemilik, dari board director, manajemen, manajer sampai dengan ke pemain, mereka melihat satu tujuan yang sama dan mereka bergerak secara bersama-sama ke arah yang dituju itu gitu loh. Ini pernyataan yang simpel tapi sangat dalam menurut gue. Bahwasannya hal ini juga akan yang terjadi di Manchester United di zamannya Sir Alex Ferguson. Mereka melihat satu tujuan yang sama dan mereka melakukannya secara bersama-sama. Mereka bergerak secara bersama-sama dan dipimpin oleh seorang Sir Alex Ferguson. Dan menurut gue hal ini yang lepas dari Manchester United, yang tidak ada lagi. Dan semoga saja ya, walaupun tidak akan mudah karena masih ada faktor Glazer, tapi Sir Jim Ratcliffe bisa mengambil beberapa poin lah, sehingga baik itu komponen klub berupa manajer, pemain ini bisa lebih jelas visinya, jalannya akan kemana secara bersama-sama. Sinergi ini sangat dibutuhkan sih menurut gua. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya terkait dengan situasi di Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Michael Edwards sekali lagi itu juga nama bagus, ada di situasi kebangkitan Liverpool ya, yang luar biasa selama beberapa musim belakangan ini. Paul Mitchell pun juga nama bagus ya. Kita lihat saja nih akan seperti apa. Gua melihat sih kalau dari nama-nama yang ada ini betul-betul sangat serius ya perbaikan yang akan dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe Ineos di Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.